Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Budiana harap teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS, tema 2, subtema 1 tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sangat beruntung sekali karena tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia terkenal memiliki berbagai jenis sumber daya alam. Di setiap wilayahnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas. Misalnya, di Papua terdapat tambang emas dan juga di Kalimantan terdapat tambang minyak bumi. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk tahu lebih lanjut tentang SDA ini, mari kita cari tahu jenis-jenis SDA berdasarkan sifat berikut dengan contoh-contohnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini tidak akan habis jika digunakan terus-menerus, karena masih dapat diusahakan agar tetap ada atau tersedia. Sumber daya alam jenis ini dapat diperbarui karena memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contoh dari sumber daya alam jenis ini adalah energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga meliputi sumber daya alam biotik, contohnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini akan habis jika digunakan terus-menerus dan tidak mungkin dapat dibuat kembali. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan mineral. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau pasti memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kondisi alam. Berikut, kita akan bahas persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak sekali pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para penduduknya untuk menanam tanaman budidaya. Contohnya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kelapa sawit ini akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Teman-teman, Pulau Sumatera juga kaya dengan hasil tambang. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Minyak bumi dan batu bara akan dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi
merupakan tanah perkebunan dari perkebunan teh, kopi, dan juga kina. Daerah dataran rendah di Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, bahkan hingga penjemuran ikan asin. Yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan-hutan yang sangat lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan-hewan yang terancam punah. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan oleh para penduduknya untuk ditanami berbagai sumber daya alam. Contohnya seperti kelapa sawit, karet, dan juga rotan. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Lalu, rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya loh teman-teman akan hasil tambangnya. Di antaranya seperti minyak bumi dan juga batu bara. Yang keempat yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa buah pala dan juga jagung. Tanaman jagung termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi. Selain itu, jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan. Bagian tanaman jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan adalah kulit dan juga sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Sedangkan buah pala biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan oleh warga untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan bahan tambang loh teman-teman. Contohnya seperti aspal. Aspal bisa kita manfaatkan untuk bahan baku pembuatan jalan raya. Yang kelima yaitu Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konservasi dan juga hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Papua. Sagu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Papua sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai oleh pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang yang ada di Pulau Papua ini sangat beragam loh teman-teman. Contohnya seperti tembaga dan juga emas. Emas biasanya akan dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan perhiasan seperti anting, cincin, dan juga gelang. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat kelas 4 sudah menyimak dan juga sudah mendengarkan penjelasan yang Bu Diana berikan. Semoga teman-teman semua dapat dengan mudah ya memahami pelajaran IPS kita di hari ini. Mari kita cukupkan pertemuan pelajaran tematik hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Diana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.